Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial tentang bagaimana memprogram sebuah jobsheet CNC milling pada Mastercam X5 ya. Jadi di sini saya sudah mempunyai sebuah jobsheet ya, yang judulnya sebuah kontak blade. Nah, langsung saja kita buat sketsanya di Mastercam X5 ya. Yang pertama kita keluarkan garis sumbu F9, lalu kita buat persegi yang luar dulu ya, yang ukurannya 100 dikali 100. Nah, lalu ancur to center, kita isikan di sini 100, di sini juga 100 ya. Lalu kita centang, kita fit. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat titik ini terlebih dahulu ya. Ini 65, kita offset, form, offset, 65. Oke, kita tambah. Lalu ini 50 ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat persegi lagi ya, yang ini, dua persegi ini dengan ukuran yaitu 94 diambil 35 59 ya. Lebarnya 59, untuk tingginya yaitu ini kan 6, ini juga 6, berarti 100 diambil 12 88. Oke, kemudian kita fillet ya. Untuk filletnya yaitu radius 15 sebelah kanan dan juga radius 10 sebelah kiri. Kita fillet, isikan 10 dulu. Oke, lalu tambah, isikan 15. Oke. Nah, kemudian di dalamnya juga terdapat persegi panjang ya, dengan ukuran 40 dikali 70. Oke, lebarnya 40, untuk tingginya 70. Oke, nah centang. Lalu kita fillet ya. Untuk radiusnya 12 mili, kita radius 12. Kita centang. Kemudian kemudian ini ya, kita buat garis yang ini, kita offset saja dari sebelah sini 6 mili. Ke menu form, offset 6 mili. Oke. Kemudian kita offset garis dari bawah ini setinggi 30 dan 70 ya. Form, set 30, lalu lagi sebesar 70. Nah, kita centang. Kemudian ini kita offset ya, sebesar maksud saya fillet sebesar 10. Oke. Bentar, kok hilang.
set. Nah, apa kita buat garis lagi. Ini juga fillet 10. Nah, oke, kita trim dulu garis yang sebelah sini pakai menu divide saja, nggak apa-apa. Oke, nah kemudian kita offset garis ya, kan ini 11 dari sebelah kiri kan, ini terangannya. Kita offset garis sebesar 11 mili is form, lalu offset sebesar 11. Oke, kita centang, terus kita trim dulu, nggak apa-apa, pakai menu trim lalu divide. Oke, ini dulu ya apa. Nah, kita cek ukuran dulu. Oke, bener. Kemudian kita offset garis dari bawah ini ya, yang 40 sama 60. Form set, kita isikan 40. Nah, bentar kok berubah. Nah, kita ulangi lagi offsetnya. Form set, isikan 40. Oke, kita tambah, dan juga yang terakhir yaitu 60 ya, isikan 60. Oke, kita centang, kemudian kita tarik garis dari titik sini sampai sini, dan juga dari sini ke sini ya, kita pakai line dari sini ke sini, dan juga dari sini ke sini. Oke, kita centang, kemudian kita hapus garis-garis yang tidak kita perlukan lagi. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke, kita butuh garis ini ya, centang. Nah, selanjutnya kita buat ini ya, yang persegi ini dengan ukuran 30 kali 30. Terus kita buat lurus dulu, 30 kali 30. Nah, persegi ini kan keterangannya miring ya, ini sekitar 45 derajat. Kita rotate ya, berarti di menu ini rotate, ini pilih 4 garis ya, lalu ini end selection, ini pilih move. Untuk center pointnya yang sebelah sini kita isikan 45 derajat. Bentar. Nah, oke, kita centang ya. Nah, kemudian kita fillet sebesar yaitu apa ini, 8 ya, 8 mili. Kita offset, kita isikan 8. Ini
juga. Oke, kita centang. Nah, yang terakhir yaitu ini ya, untuk lingkarannya sendiri dia berdiameter bentar, yang ini 5 mili. Oke, kita hapus dulu ini. Untuk jarak lingkarannya dari sebelah kiri itu 6 mili dan dari bawah 6 mili juga ya. Kita pakai line, tuliskan 6 mili, kemudian naik juga 6 mili. Lalu kita buat lingkaran, kita tuliskan diameternya 6, kita centang bawah. Kita hapus dulu garis yang tadi. Nah, selanjutnya tinggal kita mirror ya, pakai menu mana, mirror, kita pilih ini lingkaran satu ini, and selection. Nah, ini pilih move ya. Untuk aksisnya pilih saja garis, maksud saya sumbu X dan juga Y. Kita tentang, lalu kita ulangi lagi ya, yang sebelah kanan atas kan untuk sebelah kanan kan belum ya, masih ke atas satu kali. Kita ulangi lagi mirrornya, pakai menu mirror and selection. Untuk aksisnya yaitu mungkin X. Oke. Nah, kita clear color biar warnanya semua sama. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita memanggil jenis mesin ya. Kan kita sudah melakukan penggambaran sketsa nih. Untuk selanjutnya kita tinggal memanggil mesinnya. Kita ke menu mesin type, lalu mill, lalu pilih saja yang default. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengatur material ya. Itu terdapat pada menu stock setup. Lalu kita pilih select corner, dari pojok sebelah sini tarik hingga ke sebelah sini. Nah, untuk tingginya kita lihat pada job sheet ya, kita dapat di sini yaitu tarik ini 20 mili, kasihkan 20. Nah, tapi saya nanti pengennya saya facing 2 mili ya, 20 itu adalah benda jadinya. Kita lebih 2 mili jadi 22. Nah, kalau kita mau facing otomatis benda ini, bentar, kita lihat dulu right. Nah, kalau mau facing otomatis permukaan benda ini naik 2 mili ya. Nah, kita atur di stock setup. Tadi kan kita tambahi lebihkan 2 mili. Nah, ini di sini stok originnya pada sumbu set kita beri angka 2. Nah, dia sudah lebih 2 mili di atas titik 0 benda kerja. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan facing dulu ya. Kita ke mill toolpad lalu face. Kita buat saja namanya latihan 1, kita centang, lalu kita pilih garis terluar saja, kita centang. Nah, kita pakai tool, bentar, tool 10 saja ya. Nah,
pada bagian tool kita klik kanan lalu create new tool. Kita pilih saja yang end mill. Nah, di sini kita buat saja diameternya 10. Nah, kita sesuaikan di sini untuk overallnya buat saja 50 ya, 50. Lalu di sini 45 dan di sini 40 itu aja nggak apa-apa. Oke. Untuk parameternya di sini materialnya HSS nggak apa-apa. Lalu langsung saja calculate speed and fit. Oke, kita centang. Kita nomor 1 ya, ini toolnya. Nah, pada cut parameter kita buat saja yang kita boleh coba satu-satu ya, boleh one way, boleh one pass. Hanya saja saya biasanya mau memakai yang zigzag. Nah, pada depth of cut kita hidupkan ya, karena asalnya ini mati. Kita hidupkan. Maksimal rock step ini adalah penyayatan tiap kali satu kali jalan. Kan tadi kita lebih 2 mili. Nah, kalau langsung makan 2 mili kan tentunya berat. Kita buat saja 0,5. Nah, finish cut kita hidupkan satu kali saja. Nah, ini adalah penyisaan untuk finishing ya. Kita buat saja dia 0,3 nggak apa-apa. Lalu keep tool down kita hidupkan. Nah, pada linking parameter kita buat absolute semua. Absolute. Nah, yang penting ini tower stoknya sesuai dengan berapa mili ketebalan yang ingin kita facing ya. Kan tadi saya lebih 2 mili. Jadi di sini saya tuliskan 2. Untuk depthnya 0. Kita centang. Nah, jadi dalam pemakanannya dia itu 5 kali jalan ya, nggak 1 kali jalan langsung gitu, enggak, tapi 5 kali jalan. Kita simulasikan. Oke. Nah, kita juga bisa melihat waktu pemakanan dari facing kita ya. Caranya di ini kita select dulu, lalu kita ke menu backplot. Kita expand ke bawah di menu info. Nah, ini. Jadi dia untuk facing saja itu di 6 menit ya. Nah, untuk selanjutnya kita boleh ngebor dulu, boleh kontur dulu. Kita kontur dulu nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kan menurut saya mengganggu ya, ini garis toolpadnya kan mengganggu. Caranya biar hilang, kita select ini dulu facing, lalu ini kita tekan. Nah, maka dia akan hilang. Lalu kita ke kontur ya. Kita pilih garis yang ini, kita centang. Bentar. Oh, aman. Oke. Kita ke kontur. Kita pilih garis ini, kita centang. Untuk depth of cut-nya berapa ini? 5, oke. Toolnya kita samakan saja dengan yang facing. Untuk depth of cut-nya kita buat saja dalam sekali pemakanan itu dia turun 0,5 ya. Finish cut kita hidupkan. Untuk finish stepnya saya buat saja 0,3. Lalu keep tool down kita hidupkan. Untuk multipass kita biarkan dulu mati.
pada linkin parameter depthnya ini min 5. Untuk top of stock itu dia mulai penyayatan ya, kan tadi sudah kita phasing, berarti dia mulai 0. Absolute, ini juga absolute. Nah, dia kan nyayatnya masih di dalam, tapi saya pengennya ini di luar kan, kita atur di parameter. Ini kita atur di right. Kita coba, oke, coba kita verify. Nah, dia kan masih ada sisa, kita buat di multipass ya, kita atur di multipass biar dia nggak sisa. Multipass kita hidupkan, kita buat dulu saja dua kali keliling ya. Untuk spacingnya saya buat saja 8 ya. Intinya ini jangan lebih besar daripada diameter tool ya. Finishnya kita biarkan dulu, ini boleh 1 aja nggak apa-apa. Kita verify, jalankan. Nah, dia kan masih sisa, kita buat saja multipass nya 3 atau 4 nggak apa-apa. Multipass nya 3, kita verify. Nah, kita tambah lagi untuk multipass. Buat 4. Kita verify lagi. Nah, oke, dia sudah nggak ada sisa ya. Nah, sebentar. Nah, oke. Untuk profil ini kan sudah kita buat ya. Untuk langkah selanjutnya saya akan membuat sebuah pocket yang ini ya, yang lebar, yang agak luas, dengan kedalaman yaitu min 5 juga, ini min 5. Kita buat menu pocket, toolpadnya yang ini, garis ini kita centang. Untuk toolnya kita samakan saja nggak apa-apa dengan yang tadi. Lalu pada cut parameter kita nolkan saja ya, ini tanpa finishing nggak apa-apa, langsung kita nolkan dulu buat latihan. Nah, pada roughing ini banyak jenis untuk jalannya pemakanan ya, kita buat saja, boleh paralel, boleh paralel spiral, kita buat paralel saja nggak apa-apa. Ada entry motion, nah ini paling penting, kita hidupkan ramping atau helix ya, karena kan dia makan di sebelah tengah benda. Kalau dia langsung turun tanpa ramping atau helix, itu pada end mill kita rawan untuk patah. Kita hidupkan saja ya salah satu. Untuk kali ini saya pakai yang ramping saja nggak apa-apa. Ini menu ramp. Pada finishing kita biarkan dulu. Nah, pada depth of cut kita isikan sama seperti yang tadi ya, 0,5. Lalu pada keep tool down kita centang, finish cut 1 kali, penyisanya 0,3. Oke. Nah, di sini pada linkin parameter atau stoknya 0, depthnya adalah min 5.
kita buat absolute semua ya. Sebentar, kita select all dulu, kita verify. Oke. Nah, kemudian bentar, saya akan membuat pocket yang ini ya, pocket yang terakhir. Nah, kita copy saja pocket yang ini ya, kita copy, klik kanan copy, lalu kita paste. Oke, kita ganti saja untuk region all, kita pilih yang ini. Nah, centang, tapi harus ada yang kita ubah lagi ya. Ini kan otomatis lebih dalam, kedalamannya itu 10 mili dari permukaan benda ini, dari Z0 nya. Kita rubah di linkin parameter di sini, kita buat min 10. Oke, benar. Nah, ini kita regenerate, kita select all. Oke. Nah, sekarang langkah terakhir yaitu adalah drilling ya. Ini yang drilling ini 4 titik ini. Untuk diameternya yaitu 5 drillingnya. Kita buat toolpad, mil toolpad, lalu drill. Kita pilih 4 titik. Kita centang. Nah, pada tool kita create new tool. Untuk tipenya kita pilih yang drill. Nah, ini diameter ini kita ubah menjadi 5, overallnya 50, soldernya kita buat saja 45, sama ini 40 ya untuk floatnya. Nah, pada parameter langsung saja kita calculate speed and fit, kita centang. Ini 50 ya, besar. Oke. Nah, pada cut parameter ini kita expand ya, yang ini cycle ini kita expand. Untuk saya biasanya bisa menggunakan ini pack drill G83 ya. Nah, setiap jalan dia itu makan di 2 mili, nggak apa-apa, kita buat 2 biar aman. Nah, pada linkin parameter ini kita hidupkan clearance. Pada retract ini buat absolute ya. Yang perlu kita ubah ini top of stock sama depthnya. Nah, top of stocknya kan ini kan dia sudah kemakan ya, dari permukaan benda kerja setinggi min 5 kan ini. Nah, jadi dia top of stocknya min 5, kita isikan min 5. Nah, untuk kedalaman total yaitu kita buat saja ketebalan benda ya, kan tadi 20 totalnya, berarti kita buat min 25, 20 nggak apa-apa guys. Lalu ini fungsinya kan, permukaan bor ini kan dia lancip loh. Nah, ini biar tembus gitulah intinya. Kita centang guys, kita centang. Nah, kita simulasikan. Oke. Nah, saya pengen mensimulasikan semuanya ya, kita select all.
lalu kita verify, lalu kita jalankan pelan dulu. Jadi selesai ya teman-teman untuk pemrograman yang sudah kita buat. Oke. Oke. Jadi kurang lebih begini video yang dapat saya contohkan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.